Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iva Nidesta Syafitri dari Prodi Informatika, nomor NPM 7215200049. Garis besar sistem komunikasi data. Konsep dasar yaitu pertukaran data atau dalam bentuk 0 dan 1 antara dua piranti melalui media transmisi tertentu. Kedua, keefektifikannya tergantung pada 3 hal, yaitu pengiriman atau menyampaikan data ke tujuan yang tepat, akuransi yaitu mengantarkan data secara akurat, timeliness yaitu pengiriman data dalam waktu tertentu. Komponen komunikasi data. Terdapat 5 komponen dasar. Yang pertama, pesan. Ialah informasi yang akan dikirimkan ke penerima. Yang kedua, pengirim. Ialah piranti yang mampu mengirimkan data atau pesan. Yang ketiga, penerima. Ialah perangkat yang digunakan untuk penerima pesan dari pengirim. Yang keempat, media transmisi ialah jalan di mana pesan yang akan dikirim kepada penerima bisa berupa kabel atau tanpa kabel. Yang kelima, protokol ialah aturan yang telah disepakati di mana pengirim dan penerima berkomunikasi dengan data tersebut. Model komunikasi sederhana. Kita perlu memahami jenis data, pengertian komunikasi data, dan elemen-elemen pendukung pada komunikasi data. Jenis data yaitu kumpulan fakta di mana kemudian dilakukan proses untuk menjadi informasi. Contohnya yaitu teks, gambar, angka, audio, dan video. Teknologi telekomunikasi merupakan teknologi yang berhubungan dengan komunikasi jarak jauh. Seseorang dapat mengirim dan menerima informasi dari orang lain yang terletak cukup berjauhan. Aplikasi yang melibatkan teknologi telekomunikasi diantaranya yaitu ATM, teleconference, or group computing. Modem. Modem merupakan singkatan dari modulator atau demodulator. Menukarkan sinyal digital ke analog dan sebaliknya. Beberapa jenis modem yaitu eksternal modem yang terpisah dari komputer, sedangkan yang internal modem disatelitkan dalam komputer. Jenis-jenis aliran data atau arah transmisi, di mana perangkat yang melakukan komunikasi antara satu dengan lainnya dengan cara mengirimkan atau menerima data. Aliran data antara dua perangkat bisa dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu simplex. Ialah adalah suatu komunikasi antara dua belah pihak di mana data dikirim secara satu arah saja. Yang kedua, half-duplex adalah salah satu bentuk komunikasi yang pengiriman datanya secara bergantian dengan waktu yang berbeda. Yang ketiga, full duplex, data yang dikirimkan secara bersamaan dalam satu waktu tertentu. Fungsi sistem komunikasi data. Yang pertama, saling pertukaran informasi pada orang yang tepat dan waktu yang tepat. Yang kedua, untuk memperoleh data dan informasi secara langsung ketika data dan informasi tersebut dibuat. Yang ketiga, kemungkinan pertukaran informasi pada terletak geografis yang berjauhan. Jaringan komunikasi data adalah kumpulan sirkuit komunikasi data yang dikelola sebagai suatu kesatuan yang terdiri dari node yang berhubung dengan alat. Keuntungan komunikasi data. Yang pertama, mempermudahkan pengolahan dan pengaturan data yang ada dalam berbagai macam sistem komputer. Yang kedua, pengolahan data distribusi, mencegah ketergantungan kepada pusat atau tidak
dan pada suatu. Integrasi dalam distribusi data yang dihasilkan oleh salah satu bagian dapat segera digunakan oleh departemen lainnya atau sebaliknya. Yang keempat, biaya lebih murah karena pengiriman data melewati jalur komunikasi. Selanjutnya, kekurangan komunikasi data. Yang pertama, keterbatasan bandwidth. Yang kedua, tidak cocok untuk trafik yang besar. Jika pengiriman data dilakukan trafik yang padat, maka akan membutuhkan waktu yang lama. Yang keempat, adanya delay propagasi untuk akses via satelit. Yang kelima, karakteristik sistem komunikasi ditentukan oleh karakteristik media transmisi. Selanjutnya, faktor pertimbangan komunikasi data. Yang pertama, protokol yang digunakan, misalnya aturan pengiriman pesan, data, informasi, dan fungsi lainnya yang harus dipenuhi oleh sisi pengirim dan penerima. Yang kedua, pensinyalan atau signaling. Prosedur atau aturan yang harus dilaksanakan terlebih dahulu sebelum pengiriman informasi dimulai. Yang ketiga, media transmisi. Media transmisi harus efisien, mempunyai bandwidth yang besar sehingga mempunyai data tampung data besar juga. Waktu yang dibutuhkan oleh transmisi. Lalu yang keempat, lalu lintas transfik. Lalu lintas data dipengaruhi oleh jumlah dan komputer kepadatan lalu lintas. Selanjutnya, membahas tentang bidang-bidang komunikasi data. Bidang pengumpulan data atau data collection yang pertama. Yang kedua, bidang tanya jawab atau inquiry and response. Yang ketiga, bidang storage dan retrieval. Yang keempat, bidang time sharing. Yang kelima, bidang remote job entry. Yang keenam, bidang real time data processing and process control. Yang ketujuh, bidang pertukaran data antar komputer. Persinyalan dalam komunikasi data.